Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Muhammad Abdul Rashid, dan di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu hukum. Nah, secara definisi, hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Artinya, hukum itu adalah aturan-aturan atau apa ya istilahnya batasan-batasan untuk mengontrol atau mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sehingga apabila aturan tersebut atau batasan tersebut dilanggar, maka si pelanggar akan mendapatkan sanksinya. Kemudian berkaitan dengan pengertian tadi penegakan hukum yang berkeadilan, maka kita juga mesti mengetahui apa itu keadilan. Nah, keadilan pada dasarnya adalah sebuah sikap. Nah, apabila disebut keadilan artinya kata awal daripada keadilan itu kata dasarnya adalah adil. Nah, adil sendiri itu apa? Secara definisi adil adalah memberikan suatu hal yang sama kepada setiap orang. Nah, ini definisi adil. Nah, kemudian ketika dijadikan kata keadilan, maka di sini eh, artinya adalah memberikan suatu hal yang sama kepada setiap orang dalam setiap situasi. Artinya ini dua definisi yang sama tapi mempunyai yang satu mempunyai keadaan. Artinya dalam keadilan itu memberikan suatu hal yang sama kepada setiap orang dalam setiap situasi. Contoh adil seperti misalkan saya mempunyai dua buah apel dan saya bagikan satu untuk Mas Rian dan satu untuk Mas Dani. Nah, artinya sikap saya ini memberikan buah apel satu kepada Mas Rian dan satu kepada Mas Dani, ini saya dalam posisi adil. Nah, kemudian ketika disebut keadilan, artinya di sini ketika Mas Rian mencuri kambing dan hukuman atas perlakuannya itu misalkan 10 tahun. Nah, kemudian di satu sisi ada seorang anak lurah, misalkan Mas Dani seorang anak lurah. Nah, dia juga mencuri apa namanya? Kambing. Nah, dalam kasus ini keadilan di sini keadilan apa istilahnya bergerak. Artinya ketika Mas Rian dihukum 10 tahun penjara gara-gara mengambil kambing, Mas Dani juga diperlakukan yang dengan sama, artinya Mas Dani juga menerima hukuman 10 tahun penjara walaupun situasinya misalkan Mas Dani seorang anak lurah dan Mas Rian hanya sekedar tukang kebun, misalkan anak tukang kebun. Nah, ini dalam situasi seperti ini ketika dua-duanya sama menerima hukuman yang sama, artinya perlakuan yang sama. Nah, di sini eh, bisa dikatakan keadilan. Jadi walaupun situasinya Mas Dani seorang anak pejabat atau orang kaya dan Mas Rian hanya sekedar orang anak tukang kebun, ya di sini hukumannya tetap sama. Nah, itu yang dimaksud keadilan. Nah, kemudian bagaimana konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan? Nah, saya akan buktikan bagaimana pentingnya atau diperlukannya hukum dalam dalam tatanan masyarakat atau dalam negara. Nah, menurut Thomas Hobbes, ini adalah seorang filsuf asal Inggris di abad 17. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Nah, artinya dalam diri manusia itu mempunyai sifat. Nah, manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda. Nah, sifat ini yang membedakan antara satu dengan yang lain. Karena di dalam nafsu manusia itu sendiri ada yang mempunyai dua sifat, dua nafsu.
ada yang nafsu baik atau sikap yang baik, dan ada juga nafsu yang buruk. Nah, alasan yang kedua ini yang menjadikan alasan yang menjadikan argumen kenapa perlunya hukum ditegakkan. Artinya ketika manusia mempunyai sifat buruk, nah ini untuk mencegah daripada sifat buruk ini, maka perlunya ditegakkan hukum. Artinya ketika manusia mempunyai sifat yang jelek, ya hukum di sini harus diberlakukan gitu. Kemudian yang kedua, masih menurut seorang filsuf, ini filsuf asal Romawi kuno ya, yang bernama Marcus Tullius Cicero. Nah, dalam bukunya yang berjudul De Legibus, beliau pernah mengatakan ubi societas ibius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, jadi ketika ada tatanan masyarakat atau sebuah negara atau sekelompok orang, maka di situ pasti ada hukum. Kenapa? Sebab ketika ada sebuah bentuk negara atau sekelompok masyarakat, maka di sini peranannya setiap orang pasti akan berbeda-beda. Seperti yang disebutkan oleh filsuf yang pertama, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Artinya ada sifat yang yang bisa gitu kan, yang takutnya ketika dalam sebuah kelompok tidak ditegakkan hukum, akan terjadinya pelanggaran hukum. Artinya ya untuk mengatur itu semua perlu ditegakkan hukum. Nah, kemudian bagaimana dengan penegakan hukum di Indonesia? Nah, Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Nah, Indonesia juga termasuk negara hukum, artinya negara yang seluruh aktivitas kenegaraannya, baik itu menyangkut masyarakat, politik atau kewarganegaraan, yaitu diatur atas dasar hukum. Artinya tidak didasarkan atas kekuasaan belaka. Artinya walaupun seseorang berkuasa di sebuah negara atau di sebuah masyarakat, tapi yang mengatur atas masyarakat itu atau negara itu adalah hukum. Nah, kenapa? Karena penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum. Nah, artinya penegakan hukum ini sangat diperlukan untuk manfaatnya untuk seperti yang dikatakan tadi, menciptakan tata tertib. Artinya kelompok tersebut akan tertib lah, tidak acak-acakan, tidak berantakan gitu dalam sistem pengelolaannya. Kemudian untuk menjaga keamanan, artinya ketika ada sebuah hukum ditegakkan dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah negara, maka ini akan menjadikan keamanannya terjaga. Artinya setiap orang memiliki jaminan keamanan dari tegaknya hukum tersebut. Nah, kemudian karena Indonesia juga merupakan negara hukum, berarti Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang berhak untuk menegakkan hukum tersebut. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 lembaga hukum. Yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian adalah alat negara penegak hukum yang tugas utamanya adalah memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Nah, ini tugas utama dari seorang polisi, kepolisian adalah memelihara atau menjaga keamanan di masyarakat, khususnya di dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Nah, artinya setiap ada tuntutan dari seorang pelapor misalkan, nah ini yang mengurusnya, yang bertanggung jawabnya adalah kejaksaan. Nah, kemudian yang ketiga ada kehakiman. Nah, kehakiman adalah suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk melakukan keadilan, untuk memberikan keadilan, untuk mengadili lah istilahnya. Nah, kalau kehakiman itu kan lembaganya, adapun hakimnya adalah
orang yang berhak memutuskan untuk mengadili seseorang. Nah, dan ini dijamin oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang bahwa setiap hakim boleh untuk melaksanakan peradilan atau untuk mengadili seseorang. Nah, kesimpulan dari apa yang kita bahas adalah yang pertama, hukum adalah kesimpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa aturan-aturan yang telah dibuat dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah negara ini bertujuan untuk mengontrol atau mengatur tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran atas aturan-aturan tersebut. Dan manakala aturan tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi yang diterima. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ya ampun, perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur pemerintah hukum, para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Ya, oleh sebab itu makanya ada lembaga-lembaga hukum yang ditegakkan oleh negara untuk mengatur ketertiban tersebut dalam sebuah masyarakat, atau untuk melindungi masyarakat tersebut agar nantinya masyarakat merasa dijamin lah hak-haknya untuk selalu terlindungi, merasa dilindungi nanti. Nah, kemudian aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain adalah tadi itu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, itu kesimpulan daripada apa yang bisa kita kemukakan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.